Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nan saliri Gunung Marapi, saya dalam Gunung Pasaman, di lingkata lang jo Kirinci, Gunung Bongsu jo Gunung Sago, di sinan Gunung Tandike, itu nan lingkungan ranah Minang. Di bukit tinggi yang bokini, sinan babukit bakoto-koto, bajalan bala buah godang, togak koili padang panjang mudia kesinan jam godang, suruh seketik tibo di simpang tigo, sinan bonambo badiri. Mangkonya ambo togak badiri bukalah orang codiak candokio de arih menyimak nanta donga menampak pulau nanta suruak bentuk baikomah nanta su. Bukan tambilang mengulampai tumbilang pengali penguburan, bukan membilang tando dek pandai, membilang untuk dipersembahkan. Itulah dan sanak kesadonyo sahabat viewers, penonton setia Nyek Serugo. Kita kini basuo di tempat yang beda, di suasana yang beda. Maka yang akan kita bahas pada kali ini adalah lima bumi dipijak sinan langit dijunjung. Jadi di Bukit Tinggi itu jam godang kota wisata terletak di Bukit Tinggi. Bakok jam godang yang nyoagiah de orang sebagai ikon Bukit Tinggi. Maka di dalam sejarah jam godang itu adalah hadiah dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Bukit Tinggi dihadiahi sebuah jam. Jamnya memang tidak segodang jam tangan, tidak pula segodang jam dinding, lebih daripada itu. Maka sampai kini dia nama jam godang. Dibalik daripada itu, jam godang itu dibuat oleh arsitek orang Bukit Tinggi, kemudian dibuat sekitar tahun 80-an, kokoh sampai kini. Kalau kita donga-donga curito, tahun itu tuh ulun ada semen padang lah. Semen padang tuh 9 boleh 2 boleh kalau tidak salah. Sementara jam godang lah ditogakkan tahun 8 boleh Masehi. Bah kira-kira rasionya. Rupanya setelah ditelusuri, jam godang tu dirokekkan de putih tolua. Belum keluar semen padang ketika itu. Lagi inilah banyak semen padang. Kemudian apa hikmah yang bisa kita ambil dari jam godang itu? Maka di situ bisa kita ambil bahwa waktu itu memang penting. Maka di dalam pituahnya rumah godang bagonjong tinggi bertingkah di ruang tengah topek ukotu dalam janji niat elok tak berubah. Maka itulah hikmah dibalik hadiah orang Belanda sesuatu bagi kita, bahwa memang kita harus dididik untuk topek ukotu. Topek ukotu dalam janji niat nan elok itu tidak berubah. Tapi kalau seandainya awak talambek niat nan elok itu berubah. Maka janji biasa mukir, titian biasa laku. Maka bersualah pituah itu. Maka supaya mengantisipasi kata-kata itu, karena kita orang Minangkabau mungkin kadang-kadang disemehkan sebagai orang nemukia jonji. Maka di Bukit Tinggi jagalah hadiah jam godang supaya memberikan contoh bahwa waktu itu memang adalah segalanya. Dan topek ukotu itu niat elok tidak akan berubah. Itulah sekelumit hikmah, ibrah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari hadiah dari orang Belanda sesuatu. Bah kok ndak ondanya dia, bah kok ndak kereta apinya dia, bah kok ndak souvenir lainnya dia, bah kok jamnya pilihkan. Maka itulah hikmah di balik. Begitu saja yang dapat ambo sampaikan. Bakat tu ambo dinan tidak, berunding ambo dinan bukan. Salam saja ambo sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.